Beberapa bulan terakhir, ada yang berubah diam-diam di balik layar ekonomi Indonesia. Sistem lama yang selama puluhan tahun mengatur arah uang negara mulai terguncang. Dan di tengah semua itu muncul dua nama yang bikin dunia mulai waspada. Purbaya dan Prabowo. Mereka tidak sedang main politik, mereka sedang mengganti mesin ekonomi bangsa dari dalam. Tapi perubahan sebesar ini tentu tidak disukai semua pihak. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia siap melawan sistem global yang selama ini mengendalikan ekonomi dunia? Ya, saya melihat begini, Purbaya ini kalau kita melihat kebijakannya, bagi saya yang tidak punya basic ilmu ekonomi, itu terlalu cetek untuk mengatasi persoalan yang sungguh sangat dalam. Saya melihat, apa yang dilakukan Purbaya itu tidak akan menyelesaikan persoalan, tetapi akan menghibur masyarakat. Bang, gue pikirin. Pak Purbaya, sampai hari ini sih gue ngeliat ceplos-ceplos dan lucunya aja. Kan seluruh hitungannya kita belum tahu. Seluruh langkah-langkah dan kebijakan ekonomi dia itu bagaimana gitu. Bang, gue pikirin. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup. Kalau dibilang Purbaya ngomongnya ngaco, saya enak jidat aja. Enggak, saya selalu ngomong dengan data. Harapan saya adalah agar tidak terjadi salah tafsir dalam belanja daerah itu gampang banget. Menteri Keuangan harus connect dengan Menteri Dalam Negeri. Ya terserah Purbaya aja kan, dia menterinya sekarang. Jadi, sepertinya saya cowboy. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah, Bapak Presiden. Rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri. Kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Pak Purbaya, S3. Masa 25 tahun tidak bisa kita analisa? Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia. Ini segera harus kita robah, saudara-saudara sekalian. Sudah lama cerita ini beredar di ruang-ruang kecil. Bisik-bisik yang sempat dianggap angin lalu. Tapi lama-lama suara itu makin keras. Seseorang di lingkar kekuasaan mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar pejabat yang pandai bicara, tapi orang yang berani menyentuh jantung sistem. Namanya Purbaya. Selama ini banyak yang tidak sadar bahwa Purbaya bukan menteri biasa. Ia bukan tipe yang sekadar tampil di media dengan senyum dan angka. Ia berbicara tentang hal yang selama puluhan tahun dianggap tabu. Bagaimana uang negara diatur, dikendalikan, dan disembunyikan. Dan disitulah masalahnya mulai. Saat yang bicara dipotong. Purbaya pernah bicara panjang di hadapan jurnalis. Ia tidak sedang pidato, ia sedang mengajar. Ia ingin jurnalis paham, agar jurnalis bisa mencerdaskan publik, bukan sekadar menulis berita, tapi membuka mata bangsa. Tapi sebelum ia selesai, acara itu tiba-tiba dipotong. Bukan oleh lawan politik, tapi oleh stafnya sendiri. Bahkan ajudannya pun ikut-ikutan melarang. Terkait penangkapan besar-besaran itu ya? Belum. Mereka nunggu lama, kasihan. Belum lama juga pulang. Lucu ya? Orang yang seharusnya melindungi malah mematikan mikrofon kebenaran. Di situ Purbaya mulai sadar, kalau yang di dalam lingkarannya sendiri sudah bisa dipinjam oleh kekuatan luar, berarti musuhnya tidak lagi jauh. Mereka sudah di depan pintu. Pertemuan pertama yang membuka luka lama. Rapat kerja pertama antara Kementerian Keuangan, DPR, dan Bank Indonesia jadi titik balik. Purbaya tidak berbasa-basi, ia bicara langsung. Ia buka semua, bahwa ekonomi Indonesia rusak bukan karena rakyat malas, tapi karena sistemnya dimakan dari dalam. BI, yang katanya lembaga independen, ternyata tidak seindependen itu. Saat krisis, mereka bekerja sama dengan elit politik, bukan untuk menyelamatkan rakyat, tapi untuk menjaga kepentingan kelompok tertentu. Dan ketika Purbaya membongkar itu di depan DPR, suasana langsung berubah. Wajah-wajah yang tadinya tersenyum mendadak kaku. Ketika yang terang mulai dianggap gangguan, tak butuh waktu lama. Ketua Komisi 11 langsung menegur, jangan urus kementerian lain. Padahal semua kementerian berhubungan dengan uang, dan uang adalah urusan Kementerian Keuangan. Ironinya, ketika seseorang mulai menjelaskan sistem dengan jujur, justru dia yang dianggap mengganggu sistem. Lalu KPK ikut muncul, memperingatkan Purbaya soal kebijakan 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara. Suaranya halus tapi tajam, awas kredit fiktif. Purbaya jawab tenang, kalau fiktif, tangkap saja. Jawaban sederhana tapi mematikan. Karena itu menunjukkan dua hal. Dia tahu permainan mereka, dan dia tidak takut. Fakta yang harusnya membuat semua merah wajah. Setelah itu, muncul temuan yang bikin semua orang gelisah. Bank Indonesia, lembaga negara, ternyata punya dana CSR. Masalahnya, BI bukan perusahaan. CSR itu cuma boleh dikeluarkan oleh perusahaan yang cari untung di pasar,
bukan lembaga negara yang hidup dari APBN. Tapi anehnya, CSRBI justru mengalir ke Komisi 11 DPR. Pertanyaan sederhana, sejak kapan lembaga negara kasih sumbangan ke lembaga negara lain? Kalau ini bukan ironi, lalu dana mengendap, permainan sunyi di daerah.